Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ini mau kopdar akbar di Makassar sekarang ini. Pagi sarapan yang ini dulu, yang banyak dulu. Nah dia paginya sarapan. Itu ada sosis, ada kacang merah, ada udang crispy, macam-macam pakcoy. Terus tadi kuenya ini ada ini brokos apa nama ngerti saya. Mungkin agak rakus ya udah gak apa-apa lah, karena seharian saya akan coaching di sana. Sekarang ini bagi korban pinjol ini ada kabar gembira ya. Kabar gembiranya ketika Anda tahu semua hal tentang debt collector pinjol, Anda akan paham gitu. Sehingga Anda harus ngerti dulu untuk menyelesaikan masalah tekanan pinjol itu. Anda harus tahu dulu hutang pinjol, Anda harus tahu dulu SOP-nya debt collector seperti apa, pemahaman dengan debt collector. Yang kedua, kepahaman dengan dengan pinjolnya sendiri, SOP bank pinjol seperti apa. Kalau untuk ya seperti itu, kalau bank ya harus ngerti dulu SOP bank. Caranya gimana? Gabung dengan skd/forumnya, skd.co.id/forumnya. Sehingga di situ ada banyak informasi tentang atasi mereka semua. Oke, debt collector ini pemahamannya di peraturan Bank Indonesia diaturkan itu memang tidak khusus debt call atau kartu kredit. Tidak dikhususkan untuk pinjol karena belum diatur ya. Tapi ada persamaannya, yaitu pengaturan di peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan kartu kredit menggunakan debt collector. Jadi debt collector itu bisa ditagih oleh internal atau eksternal. Kalau internal itu harus dilatih cara-cara penanganannya. Satu, tidak boleh seenaknya jam 10 malam atau jam berapa, nggak bisa. Ada waktunya. Jam 8 sampai jam 8 malam, 12 jam. Tidak boleh ditagih di luar itu. Jadi kalau Anda alamatnya di di rumah itu ya di rumah itu, jangan lagi ke ini. Terus kalau seandainya ini seperti sarapan aja ya. Seandainya di ini keluar atau di kolektor itu harus ada perusahaannya, harus bentuk usaha PT dan yang lainnya, dan harus ada sertifikasinya itu dari perusahaan itu. Jadi tidak serta-merta ambil dari mana-mana. Nah, yang ditakutkan oleh warga ini, yang pinjol ini, yang banyak kesalahannya ini, mereka bukan bentuk karena mereka tidak mampu membiayai. Yang profesional mereka ininya debt collectornya abal-abal gitu. Jadi menggunakan debt collector abal-abal gitu. Jadi yang baru-baru nggak profesional. Tidak profesional gitu. Sehingga mereka melakukan penekanan di luar batas kewajaran. Sehingga kemarin yang di Lampung itu aja, telepon saya termehek-mehek, ibu siapa saya lupa, termehek-mehek sampai gimana, ternyata apa, sampai depresi, mau bunuh diri karena apa, dipermalukan gitu. Mau disebar data, diancam macam-macam, mau dilaporkan penjara, udah dibuatin profil ini, dibuatin grup WA, dibuatin profilnya penipuan segala macam-macam, tapi pintar gitu, indikasi penipuan gitu. Jadi ya itu dia, pinjol juga pintar, tapi tekanannya luar biasa. Ditelepon sehari bisa 50 kali, apakah stres orang? Ibu muda, baik kasihannya, udah umur sih 40-an. Sampai dia mau depresi, mau bunuh diri. Saya tanya, berapa utangnya? 4 juta bro, 2 aplikasi gitu. Gitu aja sampai stres. Orang di SKD banyak kok, 50 juta, 60 juta itu, ada 40-50 aplikasi. Jadi intinya gini, Anda harus tahu, paham dulu diatur PBI itu diatur. Jadi kalau nanti mereka, contoh si pinjol itu ngirimin debt collector, Anda sanggup dengan gembira. Kenapa? Karena itu membuktikan kesalahan mereka. Itu. Debt collector itu nanti tanya pas datang, tanya dulu, Anda ini dari mana? Oh dari ini, pinjol A. Anda bernaung di perusahaan apa khusus debt collector apa dari internal? Seperti itu, tanya, di mana alamat perusahaannya, siapa namanya, minta surat tugasnya difoto, terus identitasnya difoto semua. Kenapa? Kalau nggak mau difoto, nggak, ya udah keluar. Anda juga bisa foto saya, identitas saya, bisa foto saya, nggak apa-apa. Sama-sama enak, sama-sama saling foto. Nah, kenapa? Kita harus yakin bahwa itu bentuk dari situ. Minta alamat kantornya, siapa penanggung jawabnya, siapa nomor teleponnya. Silakan Anda ngomong. Jangan datang, Anda ketakutan. Kalau Anda ketakutan, mereka semenang-menang. Ngancam sana, teriak sini. Nah, gimana? Kapan hari ada orang ya di SKD atau telepon saya itu pas pinjolnya ada di rumahnya itu. Dablaknya itu Kak, pinjol itu nungguin jadi jam, tapi itu bukan pinjolnya ini. Debt collectornya bukan debt collectornya pinjol, tapi debt collectornya KTA gitu. Dia nungguin dari pagi sampai habis isya gitu. Jam 8 dia pulang gitu.
Ya udah dilayani dengan baik, kasih minum kopi dua kali, teh kali atau teh manis gede, kasih tes gede. Jadi intinya apa? Sampai terakhir terus sampai ngerayu minta hanya dibayar 1 juta aja, tetap gak dikasih. Saya jangan kasih, kalau kasih besok mereka datang lagi. Karena kalau dikasih uangnya buat mereka, biar mereka kapok gitu. Nah sekarang debt collector, pinjol, kalau datang ke rumah, bila perlu tiap hari datang Pak, gak apa-apa, dicekin kalau saya ada uang apa enggak, gituin aja. Nah ketika Anda udah melakukan SOP kayak tadi, menjawab mereka segala macam, minta data identitas, baru suruh ngomong. Nah, seandainya dia terlalu keras ngomong segala macam, kita rekam dengan rekam audio nggak apa-apa, atau dengan video selfie kita ini. Pak, sini saya rekamnya supaya tidak ada terjadi yang enggak ini. Apa mintanya apa? Nah, pas mereka ngomong itu, Anda minta alamat emailnya, minta kontaknya dia, minta bosnya, dan ngomong ke dia secara lisan. Saya akan tertulis, saya minta akan bayar, akan mengembalikan uang pokoknya. Ya. Udah dikurangi dengan apa yang kita terima. Pasti nggak mau, iya, tapi itu strateginya. Ya, kalau dia marah jangan lawan marah. Udah. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau mereka datang malah sambut dengan gembira. Bila lupa kapan besok datang lagi nggak apa-apa gitu. Gituin aja. Kalau Anda mental takut, Anda ditakut-takutin bro. Ini teorinya gini loh. Jangan dulu saya waktu kecil jadi gebuk anjing galak gitu. Gebuk balik anjing galak itu strateginya. Dulu saya waktu kecil itu tetangga saya ngejar saya, suka anjingnya suruh ngejar saya gitu. Pertama lolos, 2 lolos, besoknya lagi saya kegigit kaki saya, kesel saya, baliknya apa coba? Saya kejar tuh anjing sampai ketuanya, saya lempar tuh ini ke rumahnya, bener saya lempar, anjingnya ketakut. Kalau kita balik, anjing malah ketakutan. Termasuk DC juga, DC kalau Anda berani, mereka yang takut, karena mereka salah. Satu, mereka perorangan. Kedua, penagihannya nggak ngerti caranya, main marah-marah aja. Tapi salah polisi itu pidana. Kalau kita hanya perdata bro, perdata tuh nggak udah urusan sama polisi, nggak ada urusan sama penjara. Kalau mereka bisa urusan dengan pidana dengan polisi. Dan bila bisa nanti perusahaan debt collectornya itu bisa kena cekal BI. Kalau mereka memang tidak ilegal bukan nggak tetap di OJK, dia bisa kena pidana itu buat usaha seenaknya di Indonesia itu dia. Nah sekarang kita ngerti masalah debt collector, cara penanganan dan lainnya. Terus yang debt collector yang telepon itu kadang membuat stres gitu. Di telepon Anda sehari 50 kali, di screenshot segala macam-macam, DPO segala macam-macam. Kadang-kadang dibuatin pengumuman kayak fotokopian, ada foto Anda, di bawahnya ditulisin ini belum bayar, disebarin, ditempelin di tiang-tiang listrik segala macam-macam dekat rumah Anda, atau ketua RT ngomong ketua RT, macam-macam. Mereka ini kreatif cara nakutinnya gitu. Nah itu kalau kita tahu kemarin alhamdulillah seorang warga SKD bisa lolos dari situ, malah akhirnya dapat bayar pokok gara-gara debt collectornya tidak profesional gitu. Nah ini saya udah dia rekam, makanya pas dia nelfon Anda ngomong, saya akan merekam dulu pembicaraan ini untuk kepentingan pribadi dan hukum gitu. Anda juga boleh rekam, sama-sama rekam, ngomongin. Nah setelah mereka rekam kan mereka marah-marah, ini udah saya rekam bu, wah itu dia. Nah akhirnya apa, disambungin dengan supervisornya gitu, pas neken bilang, saya udah ada punya bukti bahwa Anda screenshot dan yang lainnya di WA menekan saya dan keterlaluan. Akhirnya apa coba? Subhanallah, tapi di dalam hati dia salawat terus itu. Jadi Anda nanti kalau Anda melawan debt collector, salawatlah dalam hati, as-salatu atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dalam hati aja gitu. Sehingga apa? Damai bro, selesai itu debt collectornya. Nah kalau Anda bisa melakukan itu, ya bagus. Nah sekarang kapan hari kita harus tahu dulu SOP-nya di luarnya debt collector. Banyak sekali di SKDA yang tadinya mau mata-mati SKDA, debt collectornya itu akhirnya tobat gitu. Dan sekarang buat kesaksian di SKDA. Salah satu kesaksiannya mereka itu kerja dari jam 8 pagi sampai malam, sampai 10 malam. Kedua, bayangin loh, kerja ditekan seperti itu. Ketika mereka ngelamar kerja, gajinya UMR loh. Kalau di ini 2 juta berapa gitu. UMR lah pokoknya. Nah, iming-imingnya UMR, tapi dia harus serahkan ini ya, waktu jaminan sertifikat ini untuk kelulusannya, ijazah, sertifikat ijazah. Dan itu harus kerja, ada perjanjian segala macam-macam, tidak boleh langsung keluar gitu. Nah mereka memang fresh graduate karena si pinjol itu kan nggak mampu biayai orang debt profesional. Hanya yang anak kemarin sore lulus sekolah, masih kuliah atau lulus kuliah, terus SMA kuliah juga jarang gitu, SMA gitu. Nah mereka seperti itu, dia lakukan itu 3 bulan, di training dulu tentang itu cara-caranya, dan tiap hari bro itu harus closing. Jadi diusahakan si warganya itu
itu ya korban pinjol itu stres. Udah stres dia mau bayar besoknya lagi. Jadi telat sehari aja kalau debt collector yang ilegal atau pinjol ilegal itu 1 hari aja orang udah kelepakan, besok dia dari lubang tutup lubang. Kalau enggak ditawarin untuk top up gitu. Jadi intinya kapan hari ada warga yang utang 1 juta, berapa bulan kemudian langsung 17 juta. Gila nggak ya bunga dendanya? Siapa kayak gitu? Bisa apa itu? Nah, bagi Anda yang korban-korban kayak gitu jangan mau. Boleh lu ngitung, gue juga punya hitungan. Sekarang gue mau balikin, kalau lu tekan sebar data berarti gratis. Itu juga sama yang warga yang keluar. Anda sebar data, untung saya mau bayar. Pokoknya kalau seminggu tidak ada kabar, kalau Anda udah siap uangnya, ngomong seminggu tidak ada kabar, saya putuskan, saya masuk laporin polisi dan saya tidak mau bayar lagi. Kalau udah sebar data, ngapain dulu? Ngapain repot-repot Anda tadi? Udah hancur bisnis saya gara-gara Anda. Saya nggak bisa pinjam lagi. Udah ngomong aja gitu. Tapi kita sebagai muslim masih bayar tetap pokoknya ya. Jadi intinya mereka ini tertekan juga ya. Dia keluar tuh susah kapan hari. Udah 2 bulan 3 bulan, malah gaji yang ke sebulan terakhir itu nggak dibayar. Dan alhamdulillah sekarang hidup nyaman, kerja mungkin gajinya nggak lebih kecil, tapi dia yang saya berkah Pak sekarang Pak. Saya dosa. Ingatkan ke mereka, kalau mereka telepon itu kayak Bu Husna di Palembang gitu. Contoh video saya tentang Bu Husna Palembang ya, melawan debt collector. Dia bilang gini, biasanya pinjol itu kan anak muda semua. Kamu ini enggak, saya tuh enak loh. Meskipun saya kenakan dibalikin, kamu tuh riba juga, makan riba, gini penipu, segala macam-macam dia balas. Saya masih enak deh katanya. Kenapa? Saya ini masih nikmati uangnya gitu. Tahu nggak yang masuk riba dosa ibu itu siapa? 1, penerima riba, kedua ininya. Mbak, bisa minta kopi nggak saya? Kopi? Hitam biasa gitu ya? Oh yang biasa aja. Nah, itu hitam aja. Ya, baik, saya ambilkan Bapak ya. Yang di ini lagi. Yang di tempat ini aja. Gulanya 1 aja, Mbak. Makasih ya. Nah, yang kedua pemain riba, yang pemakan ribanya. Keduanya penulisnya, pencatatnya, ketiga saksi. Jadi dia adek ini coba berapa orang yang adek seperti itu kan saksi, apalagi adek sekarang nekan saya, dosanya double dek, gak berkah hartanya. Kalau saya masih mending, saya tobat selesai, saya nanti mau tobat. Kalau Anda itu terus-terusan dapat dikenanya, subhanallah, debt collector itu si kerja di bank berhenti langsung, umurnya 20 tahun, dinasehatin loh. Terus saat dia pas dia telepon lagi, mencak-mencak maki-maki, dek saya bilang, janganlah kau telepon terus sehari 10 kali 20 kali gitu. Kau datang temui aku sini gitu. Jadi kau datang ke tempat ini, ngapain kau ngomong? Kalau kau ngomong lagi dengan nomor ini, saya tidak mau angkat telepon lagi. Ngapain saya datang telepon lagi dimaki-maki, nggak cari solusi? Ngomonglah baik-baik deh gitu ya. Jadi kalau dia udah neken-neken, matiin aja telepon, nggak apa-apa. Tapi ancam dulu, rekam. Ini saya rekam loh ya, gini-gini. Saya hanya akan telepon Anda itu ketika ya. Terima kasih Mbak ya. Oh, gulanya itu ya. Iya. Jadi alhamdulillah dilayani oleh pelayan. Ya, Aston ini enak loh. Saya makannya ini pilihannya banyak makanannya. Jadi tadi itu harapannya full, kalau bintang 5 ya, tambah ke 5. Ya, seperti enak ini. Tapi sayang gitu loh. Jatahnya 2 orang, saya cuma 1 orang gitu. Apa saya bungkus ya 1 lagi? Enggak lah bro, terus saya makan pun enggak rakus-rakus amat gitu. Ini saya nggak makan nasi ya, hanya gini-ginian aja untuk sarapan. Jadi enak, cukup enak ya, kamar juga lumayan pemandangannya. Oke, saya terusin lagi. Jadi debt collector ini setelah ini, kalau dia telepon akan terus kasih tahu ke mereka, kalau Anda bukan hanya maki-maki saya matiin, Anda salah lapor polisi, masuk pasal pidana. Nah itu, pas dia datang, dia marah-marah, datang ke mahkamah. Kau marah-marah terus aku ya? Kayak gini loh, kau boleh tempeleng aku, tar dulu aku buat saksi video selfie dulu. Kenapa? Aku telepon tempeleng, kan dia kalau macam-macam mau tempeleng pipi kiri aku, kasih pipi kanan. Nah itu hebatnya dia. Kepak-lepak debt collector yang bisa ngomong apa-apa lagi. Nah sekarang jadikan gebuk balik anjing nakal, anjing dia debt collector nakal, gebuk balik. Jadi biasanya ada yang ngejar-ngejar, ada yang ngejar sekarang. Minta pertama, nah cara ngatasinya gitu tadi. Jadi Anda harus ngerti dulu sistem debt collectornya seperti itu, stres banget mereka kerjanya, harus closing terus pengetahuannya sedikit, maki-maki itu tiap hari. Bayangin, sorry ya, saya marah tuh saya nggak mau, sehari marahin saya rugi. Bayangin mereka suruh marahin orang itu tiap hari, apakah stres, apakah cepat mati tuh debt collector, apakah berkah hartanya hidupnya? Nggak berkah, mereka nggak nikmat gitu.
Jadi ketika mereka marah, Anda jangan lawan marah. Jadi apa? Kalau mereka marah, kita marah, sama aja Anda sama gilanya. Terima aja kalau dimaki-maki. Tapi rekam dulu, jadi bukti itu. Ngomong kan mereka serang ngomong, saya rekam dulu ya ini. Jadi Anda ada rekamannya, ada maki-maki saya, bebas saya. Jadi kalau ingat gak kasusnya ini? Ada satu kasus ngelawan debt collector. Debt collectornya ini ngelakukan tindakan tertentu, akhirnya apa? Maksud polisi dapat dia 5 juta ganti rugi. Itu kartu kredit ya. Itu tahun 2000, saya udah ada videonya gara-gara itu. Jadi menang lawan bank. Jadi siapapun bisa menang. Jadi bagi Anda yang masih ditekan debt collector, depresi, mau bunuh diri, pikir ulang. Anda kalau masih bunuh diri, Anda akan masuk neraka selamanya. Dan ini harusnya dijadikan rintangan musibah ini sebagai jawaban bagi Anda untuk bisa hidup lebih baik lagi gitu. Nanti Anda bisa, mudah-mudahan saya doakan Anda jadi pebisnis hebat, karena ini alami masalah ini nggak mudah ya. Tapi insya Allah bisa dilewati. Malu itu biarin aja tuh. Malu itu dengan manusia itu nggak masalah gitu. Jangan sampai Anda dipermalukan Allah, dipermalukan manusia. Contoh ya, saat saya pernah di satu hotel di Batam gitu. Saya ada meeting bisnis. Saya malunya luar biasa. Teman-teman saya lagi semua, ada sekitar 50 orang tempat saya bisnisnya. Waktu itu saya distributor, distributor. Saya satu dari 100 orang distributor yang lokal cuma 3 orang. Sisanya channel semua. Dan saya belajar dari mereka semua. Terus saat lagi makan di hotel Batam, Novotel ya, Novotel Batam ya. Depannya ada sungai itu. Nah, habis selesai makan saya coba terjadi. Saya keluar, itu ada kacanya bening banget, tutup jempol. Saya nabrak tuh, wah, langsung saya jatuh. Malu nggak malu, tapi gitu doang. Besok lagi mereka lupa bro. Jadi nggak apa-apa, malu itu. Saya pernah juga melakukan satu tindakan istri Anda juga pernah gitu. Jadi jangan berpikir gara-gara malu itu Anda depresi. Ngapain? Rugi bro, lawan. Kita negonya ingat ya, jangan cicil bayar cicilan bunga dan dendanya, jangan. Anda harus cicil pokok atau bayar pokok aja, selesai. Jadi kalau jangan sampai kali lubang tutup pokok itu bahaya. Nggak bakal selesai di tangan Anda. Jadi itu dari saya. Anda harus tahu SOP-nya mereka. Cara kerja video seperti apa, Anda harus ngerti. Kalau Anda ngerti itu semua, Anda nggak bakal ada rasa takut lagi dengan mereka semua. Perasaan Anda terkendali. Jadi posnya debt collector seperti apa, stres yang mereka kerja maki-maki terus dari jam 8 pagi sampai 10 malam, jam 8 malam 10 malam harus closing targetnya. Kalau nggak closing nggak dapat gaji, stres gak sih? Anak baru kemarin sore ini orang yang tidak bisa marah-marah terus. Ini kebanyakan debt collector yang telepon itu biasanya perempuan. Bayangkan coba, siapa yang mau jadi suami yang suka marah-marah, suaminya nggak mau, nggak laku nanti debt collector kalau Anda masih maki-maki terus orang itu. Bener, Anda nggak bakal punya pasangan, lihat aja nggak ada yang mau sama Anda. Makanya kalau yang perempuan tobat, kalau dengerin omongan saya tobat debt collectornya ya. Bagi Anda warga SKD jangan stres lagi. Saya mohon maaf kalau saya ada salah nyinggung siapapun. Kalau memang salah, memang saya gudang salah gitu. Saya mohon maaf sekali. Jadi ini di hotel Makassar ya. Udah 2 kali saya tinggal di sini, nginep di sini dulu dengan keluarga sama sendirian. Jadi kalau saya gudangnya salah, kalau ada kebaikan bayar saya, ingat ya, bayarnya jangan dicicil, bayarnya cash, mahal lagi. Apa doa terbaik ya bagi non muslim, berdoa terbaik aja. Kalau bagi muslim tambahkan selawat Nabi dan Al-Fatihah untuk saya dan untuk Anda, untuk warga SKD lainnya dan untuk korban pinjol, semoga ditenangkan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.